Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan sambuk F1C1 1927 dari jurusan Kimia MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai abu sekam padi sebagai sumber terbarukan untuk sintesis kristal natrium metasilikat dan karakterisasinya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi masyarakat, pencarian sumber energi alternatif dan terbarukan umumnya menjadi tren dan tak terhindarkan, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di banyak daerah, sejumlah besar abu sekam padi atau yang disebut dengan RHA merupakan limbah yang menyebabkan polusi udara dan polusi air. Partikel udara telah dikaitkan dengan penyakit pernapasan pada manusia. Dan sebagai faktor yang menyebabkan kabut asap, RHA tersedia berlimpah dengan harga skala pakai dengan luas permukaan spesifik yang tinggi dan aktivitas reaksi yang tinggi. RHA dianggap sebagai bahan yang berharga dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam tidak hanya meningkatkan perkembangan industri, tetapi juga menjaga lingkungan bebas dari polusi. RHA atau residu industri diperoleh dari proses pembakaran RH. Seperti yang tertera pada gambar, merupakan proses dari pembakaran RH itu sendiri yang dimana berwarna kehitaman atau berwarna putih. Kemudian RHA ini mengandung lebih dari 60% silika amorf dan menunjukkan aktivitas tinggi. Kemudian untuk manfaatnya dapat dimanfaatkan sebagai keramik, perekat, deterjen, elektronik, dan minyak nabati. Kristal natrium metasilikat merupakan bahan industri penting yang umumnya digunakan di banyak industri seperti industri kertas dan industri semen. Kemudian, metode industri konvensional untuk preparasi natrium silikat adalah peleburan pasir kuarsa dengan natrium karbonat pada suhu 1300 derajat Celcius. Namun, natrium metasilikat yang disiapkan dalam metode ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi dan pengeluaran produksi yang lebih besar. Sehingga, dalam penelitian ini mengeksplorasi sintesis kristal natrium metasilikat menggunakan kristal yang diproduksi pelarut dari RHA sebagai sumber silika setelah ekstraksi dalam bentuk amorf dengan pencucian asam RHA. Kondisi eksperimental pembuatan kristal silika dan natrium metasilikat diselidiki termasuk waktu reaksi, suhu reaksi, konsentrasi larutan NaOH atau natrium hidroksida, rasio padat terhadap cair, modulus, dan sebagainya. Sifat fisik dan kristalisasi kristal natrium metasilikat yang disintesis dibahas berdasarkan hasil yang diperoleh melalui berbagai teknik termasuk XRD, FTIR, dan TG atau DTA, dan struktur mikro. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana mensintesis kristal natrium metasilikat dan mengkarakterisasinya. Kemudian tujuan yang dicapai yaitu untuk mengembangkan rute yang berbeda dari penelitian sebelumnya untuk preparasi kristal natrium metasilikat dan silika kontemporer dari RHA untuk mencapai proses produksi yang lebih hijau. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang dimana bahan yang diperoleh didapatkan dari pembangkit listrik di Provinsi Jilin, Cina. Reagen kimia yang digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Adapun bahan-bahannya yaitu di antaranya seperti etanol, natrium hidroksida atau NaOH, kemudian ada HCl atau asam klorida, kemudian ada metil merah, kemudian ada
fluorida atau Na, kemudian asam asetat atau CH3COOH, kemudian asam askorbat atau C6H8HA16, kemudian amonia NH4OH, kemudian diperoleh dari pabrik kerjen Beijing Cina. Natrium asetat anhidrat CH3COONA, kemudian natrium metasilikat nonhidrat Na2SO3 9H2O, dan amonium besi sulfat NH4 dibeli dari pabrik kerjen Tianjin Cina. Kemudian natrium asetat anhidrat atau CH3COONA, kemudian ada natrium metasilikat non anhidrat, kemudian ada amonium besi sulfat, kemudian yang dibeli dari pabrik kerjen Tianjin Cina. Kemudian ada Kemudian ada 1,10 fenentralin monohidrat. Kemudian ada air suling atau yang biasa disebut dengan Aquades atau H2O. Nah, adapun metode penelitiannya, perlakuan pertama yaitu di mana 30 gram RHA dan HCl dengan berat 10% dicampur ke dalam labu alas bulat yang berleher 3 bervolume 500 ml di dalam termostat kettle air dan diaduk pada suhu 90 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya suspensi disaring dan RHA dicuci berulang kali dengan air suling sampai residu padat menunjukkan netralitas dan dikeringkan pada suhu 120 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian perlakuan awal asam adalah cara yang efektif untuk secara substansial menghilangkan pengotor logam dari RHA diantaranya seperti ion besi, kalsium, dan magnesium, dan dapat menghasilkan silika abu yang berwarna putih sepenuhnya. Kemudian preparasi silika, di mana 15 gram RHA setelah perlakuan ARHA dan konsentrasi natrium hidroksida yang berbeda dengan volume yang berbeda dituangkan ke dalam labu alas bulat leher 3 volume 500 ml dengan termometer dan pengadukan mekanis atau magnetic stirrer. Sementara itu, semua reagen direbus pada waktu ditentukan dan di bawah reflux kondensor. Setelah reaksi selesai, reaktan disaring menggunakan pompa sirkulasi vakum. Filtrat dikumpulkan dalam gelas kimia dan cairan supernatan dikumpulkan dalam peralatan gelas setelah diendapkan selama 24 jam pada suhu kamar. Perlakuan yang terakhir yaitu preparasi kristal natrium metasilikat, di mana filtrat dengan silika yang berlimpah dibuat dengan percobaan sebelumnya dicampur dan difraksi massa yang berbeda dari larutan natrium hidroksida ke dalam labu alas bulat leher 3 volume 250 ml dengan termometer dan diaduk pada suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, air sisa dihilangkan dalam pelarut, didaur ulang dengan penguapan putar dan dibawa vakum. Selanjutnya, larutan yang dihasilkan didinginkan dan dikristalkan dalam kondisi yang terkendali. Setelah pemisahan, sampel yang diperoleh dikeringkan menggunakan pengering udara pada suhu 50 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian diperoleh kristal natrium metasilikat dengan air kristalisasi yang berbeda. Bagan alir eksperimen reaksi rinci ditunjukkan pada gambar nomor 1. Sampel dipanaskan dalam kurs alumina pada suhu 120 derajat Celcius selama beberapa waktu dan dikeringkan hingga mencapai berat konstan. Kemudian, kadar abu sampel dan sesuai dengan standar nasional untuk penentuan kadar abu.
Diagram aliran dimaksud di mana RHA kemudian ditambahkan dengan HCl, kemudian dihasilkan asam RHA, kemudian disaring, kemudian padatannya ditambahkan natrium hidroksida dan dihasilkan filtrat. Kemudian sampelnya disaring, kemudian padatannya disentrifugasi, kemudian didinginkan dan dikristalisasi, kemudian ditambahkan kristal, kemudian dihasilkan penguapan dan konsentrasi. Metode yang digunakan yaitu analisis difraksi sinar X atau XRD. Struktur dan komposisi produk dianalisis dengan XRD menggunakan difraktometer. XRD 6000 menggunakan Ni filtrat Cu dengan radiasi pada tingkat pemindahan 6 derajat Celcius per menit, dimulai dari 5 derajat sampai 70 derajat. Kemudian analisis inframerah transformasi Fourier atau FTIR. Spektroskopi FTIR dilakukan dengan metode cakram kalin bromida atau KBR dengan rentang spektra 400 sampai 4000 cm. Kemudian analisis thermal gravimetri atau diferensial thermal untuk menentukan kehilangan panas sampel. Analisis TG dan DTA adalah pendekatan yang efektif dilakukan dengan menggunakan peralatan Shimada DTG 60H. Pengukuran dilakukan dengan 3-5 mg sampel pada laju pemanasan 2 derajat Celcius per menit saat 20 hingga 300 derajat Celcius di bawah tekanan atmosfer. Penurunan berat dihitung dari 3A. Kemudian pengaruh kondisi eksperimental pada hasil silika. Rasio padat dan cair akan menunjukkan bahwa penurunan rasio padat terhadap cair atau RHA dalam volume 60% terhadap persentase silika yang diperoleh. Campuran dari 15 gram RHA dilarutkan dalam volume yang berbeda dari 10% berat NaOH dalam labu alas bulat leher 3 volume 500 ml diaduk pada suhu 90 derajat Celcius selama 2,5 jam. Nah, laju disolusi silika jelas ditingkatkan dengan meningkatkan rasio padat terhadap cair. Laju pelarutan silika maksimum dicapai dengan rasio terhadap cair 1:8. Namun dengan peningkatan rasio padat atau cair, laju disolusi silika menurunkan dengan lambat. Modulus silika menurun dengan jelas ketika rasio padat terhadap cair meningkat secara bertahap dan dataran tinggi muncul pada rasio padat terhadap cair 1:7 dan 1:8 dari pembahasan optimum padatan terhadap cair untuk silika disolusi 1:8. Kemudian waktu reaksinya. Untuk menentukan pengaruh waktu reaksi pada hasil silika, waktu reaksi divariasikan dari 1 hingga 3,5 jam. Campuran 15 gram RH yang dilarutkan dalam perbandingan padat dan cair 1:8 dari 10% berat natrium hidroksida dalam labu alas bulat leher 3 volume 500 ml dan diaduk pada suhu 90 derajat Celcius. Dengan penambahan waktu reaksi, laju disolusi silika terus meningkat dan mencapai maksimum pada 2,5 jam, tetapi kecenderungan variasi modulus silika sedikit berubah. Dengan demikian menunjukkan bahwa waktu aktivasi 2,5 jam mendekati waktu optimum untuk pembuatan silika dari RHA. Kemudian suhu reaksinya 10% tadi
dicampur dengan 15 gram air H dalam labu alas bulat layer 3 dengan volume 500 ml dan mengatur waktu reaksi pada reaksi 2,5 jam. Suhu aktif terbukti memiliki efek pada laju disolusi silika. Dengan peningkatannya, massa silika terlarut dari air Ha, sedangkan mutu silika semakin meningkat. Mempertimbangkan sumber daya suhu rendah, hanya membahas waktu reaksi di bawah 100 derajat Celcius. Dengan demikian, ditentukan bahwa 90 derajat Celcius adalah suhu optimalnya. Kemudian dapat dilihat spektrum sinar X dan puncak serapan karakterisasi sampel telah diperoleh dan ditunjukkan pada gambar 6. Pola axial di sampel menunjukkan puncak difraksi yang luas, yang benar silika amorf, seperti ditunjukkan oleh difraktogram tipikal. Terbukti bahwa silika amorf banyak terdapat dalam cairan filter karena beberapa materi yang tidak larut dalam asam dan alkali berair menjadi nappa dalam sampel. Ada puncak lain dalam spektrum sinar X. Kemudian spektrum FTIR dari padatan yang diperoleh digambarkan pada gambar 7. Dan penjelasan detailnya adalah puncak kuat pada 1090 cm dihasilkan dari vibrasi ulur asimetri, ikatan dari Si, O, dan Si. Kemudian kedua puncak pada 470 dan 750 cm masing-masing mode pembengkokan massal dan peregangan simetris Si dan puncaknya pada 1650 cm. Untuk getaran lentur, ikatan antara H, O, dan H air puncaknya pada 3460 cm. Hal ini disebabkan adanya asimetri pori-pori air. Kemudian kesimpulannya menentukan bahwa silika terkandung dalam cairan filter. Kemudian pengaruh kondisi eksperimental pada kristal natrium metasilikat. Spektrogram sampel diperoleh dengan analisis XRD dibandingkan dengan spektroskopi standar. Angka 8 menunjukkan bahwa beberapa sampel spektrogram sebanding dengan spektroskopi standar, seperti gambar 8A, gambar 8B, dan gambar 8C. Mewakili modulus 1 mewakili tidak terdapat kristal benih yang ditambahkan, kemudian mewakili kristal benih yang ditambahkan, dan H120 mewakili pengeringan pada suhu 120 Celcius. Terjadi proses di mana kristal natrium metasilikat kehilangan 11,65% dari beratnya pada kisaran 69-75% derajat Celcius, dan suhu puncaknya terlihat pada 71 derajat Celcius. Terhadap kedua proses dehidrasi terjadi ketika suhu puncak. Kemudian dTA adalah 81 derajat Celcius dan berat yang hilang adalah 10,7% pada kisaran 70-105 derajat Celcius. Setelah langkah pertama dan kedua, Na2SiO3 3H2O dibentuk dengan kehilangan 3 ekuivalen molar air kristal dari persamaan 5. Langkah terakhir memiliki suhu awal, puncak, dan akhir masing-masing 126, 168, dan 181 derajat Celcius, dan beratnya menurun di langkah ketiga adalah 19,81%, yang sama dengan hilangnya 3 ekuivalen molar air kristal, dan Na2SO3 dibentuk dari persamaan 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa berat yang hilang sama dengan 6 ekuivalen molar air kristal dengan menghitung persamaannya. Untuk kesimpulan yang
Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil silika dapat mencapai 91,2% pada kondisi ekstraksi optimum, yaitu konsentrasi natrium hidroksida 10%, berat 10%, kemudian rasio padat terhadap cair 8:1, kemudian waktu reaksi 2,5 jam dan suhu reaksinya 90 derajat Celcius. Selain itu, Na2SO3 5H2O dari produk yang memenuhi syarat berhasil disiapkan dengan pra-pengolahan asam limbah industri RHA dan natrium hidroksida pada kondisi ringan. Cara yang berkelanjutan untuk mewujudkan produksi skala sebagai ekstraksi Na2SO3 5H2O produk berkualitas, dan jika pada rute ini menjadi kenyataan dalam pengaturan industri, itu akan secara positif mempengaruhi penggunaan energi yang berkelanjutan dan menciptakan nilai sosial yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.